Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Malai Putri dengan NIM 22109 1132032. Saya merupakan mahasiswi dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal guna menyelesaikan tugas anatomi dari Dr. Oski Iliandri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, setelah ini saya akan memaparkan mengenai anatomi muskuloskeletal. Oke, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal. Oke, jadi hari ini kita akan mendiskusikan apa itu anatomi dan juga apa itu muskuloskeletal. Jadi yang pertama itu, apa sih itu anatomi? Jadi anatomi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai susunan atau struktur-struktur yang dapat dilihat secara makroskopik atau secara langsung, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya serta hubungan antar bagian tersebut. Jadi secara singkatnya, anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur-struktur atau organ-organ penyusun dari suatu sistem. Oke, selanjutnya apa sih itu muskuloskeletal? Jadi untuk muskuloskeletal itu dia terdiri dari beberapa kata, yaitu muskulus. Muskulus itu artinya otot, dan skeletal itu artinya tulang dan rangka. Jadi muskuloskeletal itu adalah suatu sistem dalam tubuh yang terdiri atas tulang, otot, sendi, tendon, ligamen, dan juga jaringan ikat lainnya. Nah, jadi fungsi dari muskuloskeletal ini, sistem muskuloskeletal ini dia itu berfungsi sebagai yang pertama, dia itu memberikan dukungan struktural. Maksud memberikan dukungan struktural di sini itu adalah memberikan seorang manusia itu bisa berdiri tegak karena ada si muskuloskeletal, atau seorang manusia ini bisa kokoh berdiri itu karena adanya si muskuloskeletal ini. Terus yang kedua itu melakukan gerakan. Maksud melakukan gerakan di sini itu seperti berlari, terus itu duduk, terus itu berjalan, itu adalah salah satu fungsi dari sistem muskuloskeletal ini. Terus yang ketiga itu adalah melindungi organ-organ vital. Organ-organ vital di sini itu masuk di dalamnya adalah yang pertama itu adalah jantung. Seperti kita tahu, jantung, paru-paru, terus itu lambung, dan organ-organ lainnya yang berada di dalam tubuh kita. Jadi organ-organ tersebut itu jika tidak ada muskuloskeletal ini atau otot, tulang, dan komponen lainnya itu dia akan rentan mengalami cedera gitu. Makanya dengan adanya muskuloskeletal ini dia membantu untuk melindungi organ-organ tersebut agar tidak terkena dari cedera atau trauma-trauma dari luar gitu. Oke, nah jadi kita tarik kesimpulan untuk anatomi muskuloskeletal itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai struktur-struktur organ yang ada, dan khususnya itu pada sistem muskuloskeletal atau pada sistem otot, tulang, dan juga komponen dasar lainnya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan nih mengenai komponen muskuloskeletal. Sekarang kita review sedikit. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya komponen dasar sistem muskuloskeletal itu ada 6. Jadi yang pertama itu ada tulang. Tulang pada orang dewasa itu mencapai jumlahnya 206. Terus itu ada sendi. Sendi itu dia pertemuan antara dua tulang yang bisa digerakkan. Terus yang ketiga itu ada otot. Terus keempat itu ada ligamentum, yang kelima itu ada tendon, dan yang keenam itu ada tulang rawan atau yang disebut dengan cartilago. Oke, jadi yang kita akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal yang kita mulai dari regiotoraks. Jadi regiotoraks itu adalah regio pada bagian dada. Nah, jadi regiotoraks itu nanti terdiri atas dua, ada yang thoracic cave atau sangkar dari dada, dan terus yang kedua itu ada bagian dinding dari dada gitu. Oke.
Yang pertama kita masuk dulu ke bagian yang sangkar dada. Jadi maksud sangkar dada di sini adalah fondasinya. Jadi fondasi di sini itu adalah si tulang-tulangnya. Nah, jadi yang pertama kita masuk dulu, yang pertama ini. Oke, jadi yang pertama ini dilihat kalau misalnya pada bagian dadanya ini dia ada tulang yang di bagian depan. Nah, bagian depan ini itu disebut dengan tulang sternum. Nah, tulang sternum ini dia itu seperti bentuknya seperti pedang dan berada pada bagian depan rongga dada. Nah, untuk sternum ini dia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, untuk bagian yang atas ini itu disebut dengan manubrium. Jadi penamaannya itu adalah manubrium sterni. Nah, untuk bagian yang panjang itu disebut dengan body atau korpus. Jadi dia adalah korpus sterni. Nah, untuk bagian yang bawah dan tajam ini itu disebut dengan processus siphoideus. Nah, ketiganya ini itu disebut satu kesatuan yang disebut dengan os sternum gitu. Nah, antara manubrium dan juga di antara manubrium dan juga bagian korpus dia itu disambung dengan yang namanya itu adalah angulus sterni. Jadi ada sambungannya antara manubrium dan juga bagian korpus yang disebut dengan angulus sterni. Nah, untuk pada bagian korpus sterni itu di sebelahnya itu nanti akan berikatan atau akan menyambung dengan tulang-tulang yang lainnya atau yang disebut dengan tulang iga. Nah, yang mana sih tulang iga atau tulang rusuk itu? Nah, jadi untuk tulang yang melingkar-melingkar, nah tulang yang melingkar itu disebut dengan kosta. Jadi tulang kosta atau tulang iga atau tulang rusuk yang biasa dikenal oleh orang awam. Jadi untuk tulang kosta ini dia itu terdiri dari 12 pasang dengan dua jenis kosta. Yang pertama itu ada kosta sejati. Jadi kosta sejati itu dia dari kosta 1 hingga kosta 7. Nah, sedangkan untuk kosta yang palsu itu dari kosta 8 sampai kosta 12. Nah, selanjutnya ini di sini bisa lihat kalau misalnya kosta 11 dan kosta 12 itu disebut juga dengan kosta melayang atau kosta mengambang gitu. Nah, untuk kosta sendiri ini ada terlihat yang bagian warnanya warna biru itu disebut dengan cartilago costalis. Jadi itu termasuk dalam komponen dasar dari muskuloskeletal yaitu kartilago atau tulang rawannya. Jadi di sini ada tulang rawan dan juga ada tulangnya gitu. Nah, jika kita geser, kita lihat di sini tentang kosta lebih lanjut. Jadi untuk bagian kosta itu terdapat namanya kepala. Nah, kepala itu dalam bahasa anatominya disebut dengan kaput. Jadi untuk kepala kosta itu disebut dengan kaput costalis. Nah, untuk kaput kosta ini nanti dia akan berhubungan atau dia akan melengket pada si manubrium sterni yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut turun di belakangnya itu terdapat namanya kolum costalis. Jadi kolum costalis itu artinya adalah leher dari tulang kosta. Nah, lanjut ini terdapat peninggian yang seperti ada tonjolan ini itu disebut dengan tuberculum. Jadi ini adalah tuberculum kosta. Oke. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai bagian depan torak. Jadi di depan torak tadi dia ada sternum, terus itu dia ada kostanya. Terus kita lihat pada bagian belakang dari torak. Nah, bagian belakang dari torak itu akan kelihatan tulang belakang atau vertebranya gitu. Nah, selanjutnya itu terdapat tulang nih nanti yang gambarnya seperti tulang pipih ini. Nah, itu disebut dengan scapula gitu. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lanjut pada dinding toraks. Oke, yang pertama itu pada dinding toraks, kita lihat pada bagian depan. Untuk bagian depan ini kelihatan kalau misalnya ada otot yang besar dan berbentuk seperti kipas, itu namanya adalah musculus pectoralis major. Jadi ini adalah musculus pectoralis major. Nah, nanti musculus pectoralis major ini punya satu otot juga yang namanya hampir sama, yaitu musculus pectoralis minor. Namun ukurannya itu dia lebih kecil, jadi dia dinamakan dengan musculus pectoralis minor. Nah, musculus pectoralis minor ini dia itu akan ditutupi oleh si fascia clavipectoral gitu, dan letaknya di bagian yang dalam. Sedangkan musculus pectoralis major dia letaknya di bagian depan dan berukurannya besar gitu. Oke, selanjutnya pada dinding dada ini kita bisa lihat kalau misalnya di antara kosta atau di antara tulang-tulang tadi itu terdapat otot. Nah, ototnya ini itu disebut dengan musculus intercostalis yang eksternal gitu. Jadi kenapa dia disebut dengan musculus intercostalis eksternal? Karena dia berada di antara tulang-tulang kostal dan berada bagian paling luar gitu. Oke, lanjut. Nah, jika kita lihat dari bagian sisi bagian dalam, kita lihat nih, kalau misalnya tadi ada musculus intercostalis yang eksternal, maka ada juga musculus yang intercostalis yang internal. Jadi jika dilihat dari dalam, maka ada musculus intercostalis yang internal gitu. Nah, jika dilihat di sini, ini ada otot yang dia menyilang. Nah, otot yang menyilang ini itu disebut dengan musculus thoracis transversus gitu. Dia menyilang. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai toraks, baik itu tulang toraks, dan juga tadi kita sudah membahas mengenai dinding bagian toraks. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekstremitas superior. Nah, jadi ekstremitas superior ini dia di sini saya bagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada bagian bahu, selanjutnya itu ada brachium atau bagian lengan atas, selanjutnya itu ada antebrachium atau yang disebut dengan lengan bagian bawah, dan terdapat manus atau jari-jari gitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari bahu ya. Oke, jadi untuk bahu ini dia itu terdiri dari beberapa tulang. Nah, yang pertama itu ada tulang namanya clavicula. Jadi clavicula ini dia ada bagian sinistra dan juga ada bagian dextranya. Jadi dia sepasang. Nanti dia yang pertama itu ada tulang, dia terdiri dari clavicula. Terus yang kedua dia terdiri dari tulang humerus, dan ada lagi yang kita bahas tadi adalah tulang scapula. Nah, itu adalah tulang-tulang pembentuk dari regio shoulder atau bahu. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke tulang clavicula. Nah, tadi tulang clavicula sudah sempat saya singgung kalau dia misal ada kanan dan kiri, ada sinistra dan ada dextranya. Nah, jadi untuk si clavicula ini dia ada struktur di clavicula yang bernama ekstremitas. Jadi ada ekstremitas sternalis dan juga ada ekstremitas acromialis. Jadi maksudnya apa? Jadi namanya adalah ekstremitas acromialis gitu. Nah, jadi untuk ekstremitas yang sternalis nanti dia akan berhubungan dengan sternum gitu. Nanti dia sama-sama akan membentuk dari torak, bagian torak gitu. Nah, nanti yang bagian sternal ini dia untuk membedakan antara ekstremitas sternal dan juga ekstremitas yang acromialis. Untuk yang sternal itu dia bentuknya lebih kecil dibandingkan yang acromialis. Nah nanti untuk yang ekstremitas sternalis ini dia nanti akan berhubungan dengan sternum, sedangkan kalau misalnya ekstremitas yang acromialis dia akan berhubungan dengan
skapula yang di bagian belakang. Selanjutnya kita lihat untuk clavikula ini dia mempunyai suatu badan yang panjang. Nah, badan ini disebut dengan korpus. Jadi ini adalah korpus clavikula gitu. Selanjutnya di clavikula dia terdapat penonjolan. Ini dia terdapat penonjolan. Penonjolan ini disebut dengan tuberculum conoideum. Tuberculum conoideum adalah penonjolan yang berada pada clavikula. Oke. Untuk clavikula sudah selesai kita bahas. Lanjut kita membahas tulang selanjutnya, yaitu adalah humerus. Di humerus itu adalah tulang yang bisa membentuk bagian bahu dan juga membentuk bagian lengan bagian atas. Nah, jadi untuk humerus ini ya, mungkin kita ke gambar yang ini. Nah, untuk yang humerus dia mempunyai kaput. Jadi dia punya kepala. Kaputnya ini dia yang menonjol paling besar. Nah, ini adalah si kaput humeri. Nah, humeri atau humerus ini dia punya dua leher atau dua kolom. Nah, yang pertama dia punya kolom anatomicum. Jadi kolom anatomicum itu adalah kolom yang dia tuh tepat di bawah dari si kaput humeri gitu. Nah, ini adalah kolom anatomicum. Nah, setelah kolom anatomicum dia ada penonjolan. Nah, penonjolan itu ada dua, ada tuberculum yang maius itu artinya lebih besar, dan juga ada yang minus atau yang lebih kecil gitu. Nah, di antara penonjolan antara tuberculum ini dia tuh ada suatu celah. Nah, celah itu disebut dengan sulcus intertubercularis. Jadi inter itu artinya adalah di antara. Jadi antara dua tuberculum ini dia itu ada celah yang disebut dengan sulcus intertubercularis. Lalu setelah melalui tuberculum dia akan masuk ke dalam leher. Nah, dia ada leher lagi atau ada kolom lagi di si humerus ini. Nah, kolom itu disebut dengan kolom chirurgicum. Oke, jadi si kaput tadi si humerus tadi dia punya dua kolom. Yang pertama kolom anatomicum dan yang kedua itu adalah kolom chirurgicum. Lanjut ke bagian yang panjang atau bagian lebih panjang ini itu disebut dengan corpus humeri atau bagian badan dari tulang humerus gitu. Nah, untuk bagian bawah ini dia berbentuk lebih lebar ya. Untuk bagian bawah ini lebih lebar. Nah, jadi di sini ada namanya condylus humeri. Nah, ini ada condylus humeri. Jadi condylus humeri ini dia nanti akan bertemu dengan tulang yang lain yang akan menyusun regio yang antebrachium gitu. Nah, lalu di sini ada namanya epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Jadi bedanya apa? Untuk yang medialis itu dia lebih mendekati dari sumbu tubuh. Kalau misalnya lateralis dia menjauhi dari sumbu tubuh gitu. Oke, itu untuk bagian yang bahu dan bagian antebrachium. Kita lanjut ke ototnya dulu. Jadi untuk otot yang pembentuk dari si bagian regio bahu itu terdapat otot yang pertama ada otot deltoid nih, otot deltoid. Nah, mungkin ini nggak ada gambarnya di sini, jadi kita geser. Nah, jadi otot deltoid itu adalah otot yang dia tuh melapisi pada bagian bahu gitu. Nah, selain itu ada otot apa lagi? Ada otot untuk otot pada bagian bahu itu ada otot deltoid. Selanjutnya itu di bagian lengan bagian atas itu terdapat otot yang disebut dengan musculus bicep brachii. Nah, namanya bicep brachii berarti dia punya dua kaput atau dua kepala. Nah, jadi ada yang kaput longus dan juga ada yang kaput brevis gitu. Nih untuk musculus bicep brachii itu dia adalah otot yang terbesar dan dia menyusun pada lengan bagian atas gitu. Oke, kita lihat. Nah, di gambar yang sebelah sini selain dia bicep brachii
dia juga ada namanya adalah musculus triceps brachii. Triceps yang artinya 3, berarti dia mempunyai 3 kaput gitu. Oke, lanjut. Nah, kita sudah membahas mengenai bahu, otot membentuk, tulang juga. Terus kita tadi sudah membahas mengenai lengan bagian atasnya. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai lengan bagian bawah atau yang disebut dengan antebrachium. Nah, tadi aku ada bilang kalau misalnya pada tulang humerus tadi ada bagian yang disebut dengan condylus humeri. Nah, nanti pada bagian situ dia tuh akan menyatu atau bertemu dengan tulang lain. Nah, tulang lain inilah yang disebut dengan tulang os radius dan os ulna gitu. Nah, jadi os radius dan os ulna ini nanti dia akan sama-sama akan membentuk pada bagian lengan yang bawah gitu atau antebrachium. Nah, untuk membedakan bagaimana cara membedakan radius dan juga ulna itu adalah kalau misalnya radius itu berada pada jempol, sedangkan sejajar dengan jempol, maaf. Nah, sedangkan kalau misalnya ulna dia itu akan sejajar dengan jari kelingking gitu. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke radius atau os radius. Jadi untuk os radius dia ini untuk membedakan bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian atasnya itu kelihatan gepeng dibandingkan bagian bawahnya. Kalau misal bagian bawahnya itu ada bagian yang tajam. Nah, bagian yang tajam di bagian bawah itu disebut dengan processus styloideus radii gitu. Nah, sedangkan bagian atas itu disebut dengan caput radii gitu. Nah, sama seperti halnya kayak tulang-tulang yang lain tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau misalnya dia os radius itu dia punya kaput dan dia punya kolum juga. Jadi kolumnya itu disebut dengan kolum radii. Kolum tadi itu adalah bagian leher. Jadi kaput itu yang gepeng dan terletak di atas. Untuk kolum radii itu dia yang turun sebelum ada penonjolan. Nah, penonjolan ini itu disebut dengan tuberositas radii. Nah, selanjutnya untuk bagian korpus atau bagian badannya itu yang mana? Jadi untuk bagian korpus atau bagian badannya itu adalah bagian yang panjang gitu. Nah, di bagian yang bawah dalam tampakan yang posterior, jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya dia ini ada namanya facies articularis carpal. Jadi apa sih fungsi facies articularis carpal? Jadi fungsi dari facies articularis carpal itu nanti dia tulang radius ini atau os radius ini dia nanti akan bertemu dengan tulang-tulang karpal. Tulang-tulang karpal itu nanti yang akan membentuk pada pergelangan tangan gitu. Oke. Tadi kita sudah membahas mengenai radius, selanjutnya kita akan membahas mengenai os ulna. Jadi os ulna atau osseus ulnaris, jadi dia ini ciri khas yaitu adalah tulangnya itu seperti huruf C. Nah, jadi untuk osseus ulnaris ini, untuk kaput ulnanya dia adalah yang memiliki bagian tajam, bukan yang seperti huruf C. Jadi yang tajam ini itu disebut dengan kaput ya. Tapi kalau misalnya yang tajam ini itu disebut dengan processus styloideus ulna. Nah, kalau yang tadi itu kan disebut dengan processus styloideus radii. Nah, kalau yang ini processus styloideus ulna gitu. Nah, nanti untuk yang bulat ini itu disebut dengan kaput ulna. Nah, untuk yang huruf bagian C ini, di belakangnya ini, nih
Untuk yang ini itu disebut dengan olecranon gitu. Nah, untuk yang bagian C-nya, untuk yang di sini itu disebut dengan processus coronoideus. Jadi ini adalah proses coronoideus dan ini adalah olecranonnya. Lalu di sini ada cekungan. Nah, cekungan ini itu disebut dengan incisura radialis gitu. Oke? Nah, untuk otot-otot yang berada pada bagian antebrachium, di sini itu ada otot-otot. Yang pertama ada otot pronator teres. Jadi otot pronator teres ini nanti dia akan membantu tangan untuk melakukan gerakan pronasi gitu. Ini adalah otot pronator teres. Selanjutnya di sini ada otot flexor digitorum superficialis. Nanti flexor digitorum superficialis ini dia tuh akan membantu jari-jari itu untuk melakukan gerakan fleksi gitu. Dan rata-rata otot-otot di sini tuh kayak misalnya musculus palmaris longus, musculus flexor carpi radialis, musculus carpi ulnaris, ini tuh adalah otot-otot yang membantu menggerakkan jari-jari juga gitu. Oke, kita lanjut ke bagian karpal atau manus. Nah, jadi untuk tulang manus atau jari-jari itu dia bisa dibagi jadi 3. Ada ossa carpi, ada ossa metacarpi, dan juga ada ossa digitorum. Nah, jadi kita masuk dulu yang pertama ke ossa carpi. Jadi ossa carpi itu adalah tulang yang nanti akan membentuk pergelangan tangan gitu. Nah, jadi ossa carpi ini dia ada beberapa. Nah, yang pertama itu di depannya dari tulang ulna itu ada os lunatum gitu. Nah, selanjutnya di depan radius dia ada, atau di anterior dari os radius itu ada os capoideum gitu. Lalu di anterior dari di bagian lateral itu terdapat os trapezium. Lalu ada os trapezoideum, dilanjutkan dengan os capitatum, dan ada os triquetrum, os piriformis, dan os hamatum. Lanjut, dia ada os metacarpi. Jadi os metacarpi ini dia ada 5 dan penulisannya itu sesuai dengan angka dari kelima jari gitu. Lanjut, kita ada namanya ossa digitorum. Jadi ossa digitorum itu adalah tulang-tulang yang akan menyusun atau membentuk dari jari kita. Nah, jadi untuk ossa digitorum ini sendiri dia itu ada yang disebut dengan palang proksimal. Ini palang proksimal dan juga ada palang distal. Nah, khusus dari jari yang pertama dia hanya ada 2, ada yang proksimal dan ada distal. Proksimal itu artinya mendekati sumbu tubuh, sedangkan kalau misalnya palang distal itu adalah menjauhi sumbu tubuh. Nah, untuk jari yang kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima itu terdapat tambahan, yaitu ada palang yang media gitu. Berarti ini ada palang yang proksimal, palang media, dan juga palang yang distal. Oke, jadi itu untuk materi yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu mengenai abdomen, ekstremitas inferior, pelvis, dan juga perineum. Oke, jadi kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu ada abdomen. Oke, jadi untuk abdomen sendiri, ini kita bisa lihat untuk otot yang pertama, yang paling lurus, itu disebut dengan musculus rectus abdominis. Nah, jadi ini adalah musculus rectus abdominis. Kenapa disebut dengan rectus abdominis? Karena dia serat ototnya itu lurus gitu. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat kalau ada
otot yang dia itu seperti menyilang. Serat ototnya di sini dia seperti menyilang. Ini disebut dengan musculus obliquus. Nah, untuk musculus obliquus ini dia terbagi jadi dua. Dia ada musculus obliquus yang externus, ada juga musculus obliquus yang internus. Nah, yang pertama dulu. Jadi, untuk musculus yang obliquus yang externus, dia itu bagian yang paling luar. Nih, ini dia lebih di atas gitu. Nah, sedangkan untuk yang musculus obliquus internus yang abdominis, dia itu berada pada bagian yang dalam. Nah, ini untuk yang musculus dia itu sejajar dengan si vagina musculi recti abdominis gitu. Kalau misalnya yang si musculus obliquus externus abdominis, dia itu berada di atas dari si vagina musculi recti abdominis gitu. Oke. Lanjut. Nah, kita lanjut ke ekstremitas yang inferior. Nah, untuk ekstremitas inferior ini aku bagi juga dari beberapa. Yaitu yang pertama itu adalah bagian kokse, terus ada bagian femur atau paha, selanjutnya itu ada bagian genu atau lutut, selanjutnya itu ada bagian cruris. Cruris itu adalah bagian kaki. Terus selanjutnya itu ada bagian pes. Jadi pes itu adalah telapak kaki dan pergelangan kaki. Oke, kita mulai. Nah, karena bagian kokse ini termasuk pada bagian perineum dan pelvis, maka nanti akan dijelaskan di belakang. Oke, kita akan masuk ke bagian femur. Jadi femur itu disusun oleh satu tulang yang namanya os femur atau os femoris. Jadi untuk os femoris ini dia sama seperti tulang-tulang yang sudah saya jelaskan di belakang tadi. Untuk os femoris ini dia punya yang menonjol. Nih, yang menonjol ini itu disebut dengan caput femoris. Nah, ini adalah caput femoris. Lanjut, setelah caput, dia itu akan seperti yang memanjang sedikit ini, itu disebut dengan column femoris. Gitu. Column femoris. Nah, setelah kepala dan leher, maka di sini terlihat ada suatu tonjolan. Nah, tonjolan itu disebut dengan trochanter yang mayor. Jadi trochanter mayor ini merupakan kayak suatu tonjolan, dan di bawah sini itu juga ada tonjolan kecil yang disebut dengan trochanter yang minor gitu. Lalu setelah pada bagian yang atas, kita turun ke bagian yang memanjang. Untuk bagian memanjang ini itu disebut dengan corpus. Jadi ini adalah corpus femoris. Ini adalah corpus femoris. Lalu pada bagian yang bawah, di sini kita bisa lihat ini kayak ada dua tonjolan. Nah, tonjolan ini itu disebut dengan condylus. Jadi ada lateral condylus, epicondylus yang lateralis, ada juga epicondylus yang medialis. Ingat, kalau misal lateralis dia menjauhi sumbu tubuh, sedangkan medial dia itu lebih dekat dari sumbu tubuh gitu. Oke. Selanjutnya, jika kita lihat pada bagian belakangnya atau posterior view-nya, bisa dilihat di sini di antara si condylus ini, di antara epicondylus ini itu terdapat suatu fossa gitu. Fossa itu disebut dengan fossa intercondylaris. Ya. Di sini kalau di gambar ini adalah disebut dengan fossa intercondylaris. Untuk bagian depan dia ini terlihat seperti bukan cekungan, tetapi terdapat namanya patella surface atau facies patellaris. Nanti facies patellaris ini dia itu akan ditempel atau akan ada tulang yang menempel di situ atau disebut dengan os patella. Jadi os patella nanti akan menempel di situ membentuk regio yang bagian yang disebut dengan genu atau lutut gitu. Oke. Oke, ini untuk
otot yang berada pada bagian paha atau femur. Jadi di sini bisa dilihat yang pertama itu ada otot yang besar dan juga otot yang memanjang. Mungkin di gambar yang sebelah kiri. Nah, jadi ini ada otot yang besar, seratnya lurus dan panjang. Nah, otot itu disebut dengan musculus rectus femoris. Ingat, musculus rectus femoris adalah otot dengan serat panjang yang berada pada paha. Itu adalah musculus rectus femoris. Nah, selanjutnya di atas atau di superior dari musculus rectus femoris ini ada otot yang berjalannya menyamping. Nih, otot yang berjalannya menyamping ini disebut dengan musculus sartorius. Jadi ini disebut dengan musculus sartorius. Oke, otot yang berjalan panjang dan lurus itu disebut dengan musculus rectus femoris, sedangkan otot yang berjalannya dia miring atau menyilang itu disebut dengan musculus sartorius. Nah, di antara dari musculus rectus femoris, ini musculus rectus femoris, dia ada dua otot yang berada di situ. Itu disebut dengan musculus vastus. Jadi ada musculus vastus. Musculus vastus itu dibagi menjadi dua, ada yang lateralis dan juga ada medialis. Jadi musculus vastus itu dia itu berada di antara kanan dan kirinya dari si musculus rectus femoris gitu. Nah, untuk yang medialis berarti medial, berarti dia mendekati tubuh gitu dibandingkan si lateralis gitu. Berarti ini adalah musculus vastus lateralis, sedangkan yang ini adalah musculus vastus yang medialis gitu. Oke. Oke. Kita sudah masuk ke bagian femur, maka di bawah bagian femur itu ada namanya patella. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai fossa atau ada bagian facies di sini. Nih, facies patellaris. Jadi facies patellaris itu kan dia termasuk pada bagian yang si femur. Nah, atau si os femur. Nah, nanti di sini dia itu akan menempel tulang. Nah, tulangnya itu disebut dengan os patella. Jadi os patella itu dia tulang yang berbentuk segitiga gitu. Nih. Untuk membedakan bagian depan dan juga bagian belakang, untuk bagian depan itu dia tampak kasar, sedangkan untuk bagian belakang dia ada dia tampak halus gitu dengan dua fasies atau dua fasies. Nah, selanjutnya dia ada kutub yang superior, ada kutub yang inferior. Jadi ada dua kutub. Untuk yang superior dia itu tidak tajam, jadi dia datar seperti ini. Sedangkan untuk yang inferior dia itu seperti segitiga. Jadi dia adalah ujung dari segitiga itu disebut dengan inferior pole atau kutub yang bagian bawah. Nanti dia akan menempel di bagian sini di patellar surface atau facies patellaris tadi, dia akan menempel di sini, dia akan membentuk bagian dari genu atau bagian dari lutut. Nah, di sini yang tidak kalah pentingnya itu ada namanya ligamentum. Nah, jadi nanti ada ligamentum yang dia bergerak dari lateral ke medial. Nih, ada yang bergerak dari lateral ke medial, itu disebut dengan anterior ligamentum cruciatum anterior. Jadi atau yang disebut dengan ACL atau anterior cruciatum ligament. Nah, nanti pada bagian yang superficial, lalu di bagian yang profunda
dia ada yang dari medial bergerak ke lateral. Itu disebut dengan ligamentum cruciatum posterior, atau bahasa Inggrisnya adalah PCL gitu, posterior cruciatum ligament. Oke. Kita balik lagi tadi, setelah kita membahas tentang lutut, di bawah lutut itu terdapat 2 tulang. Nah, tulang ini itu disebut dengan os tibia dan juga os fibula. Jadi ada 2 tulang, os tibia dan os fibula. Untuk os tibia dia tulang yang ukurannya itu lebih besar dibandingkan dengan os yang fibula. Nah, oke, jadi yang pertama itu kita bahas mengenai os tibia. Jadi untuk os tibia, kita lihat di sini, untuk os tibia yang bagian paling atas itu adalah bagian yang paling besar dibandingkan bagian bawah. Untuk bagian bawahnya itu terdapat suatu yang tajam. Untuk bagian yang tajam ini itu disebut dengan malleolus medialis. Jadi ini adalah malleolus medialis. Untuk yang bagian atas ini seperti ada 2 penonjolan. Nih, ada kanan dan kiri. Jadi ini disebut dengan condylus medialis dan ada yang juga yang disebut dengan condylus lateralis. Nah, antara condylus medialis dan juga condylus lateralis, di antara tersebut ada suatu area atau fasies. Nah, nama fasiesnya itu adalah fasies intercondylaris. Jadi itu adalah namanya fasies intercondylaris gitu. Nah, selanjutnya di sini ada penonjolan. Untuk penonjolannya itu disebut dengan tuberositas tibiae. Jadi ini adalah penonjolan yang disebut dengan tuberositas tibiae. Nah, untuk bagian yang panjang, ini itu disebut dengan corpus tibia. Jadi ini corpus tibia. Oke, selanjutnya kita membahas fibula. Jadi untuk fibula ini dia terdapat kaput fibula. Jadi kaput fibula itu dia kaput yang tidak terlalu tajam dibandingkan yang bagian bawah. Jadi untuk yang kaput fibula dia itu yang terdapat seperti tanduk. Nah, tanduk ini disebut dengan apex capitis fibulae. Nah, selanjutnya turun sedikit, kita masuk ke bagian kolum fibulae. Jadi kolum fibulae itu adalah leher dari si os fibula. Selanjutnya kita turun, dan bagian yang panjang itu disebut dengan badan fibula atau corpus fibulae gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Kita lihat pada bagian sini itu ada fasies articularis, malleoli lateralis. Jadi di sini nanti akan tempat menempel atau bertemunya tulang. Nanti bertemunya tulang itu ada di sini. Nah, di sini juga ada penonjolan nih. Penonjolan namanya adalah malleolus lateralis. Jadi malleolus lateralis ini itu adalah mata kaki. Jadi malleolus lateralis nanti ini terletak di bagian lateral yang akan disebut dengan orang awam yaitu adalah mata kaki. Oke. Ini sudah. Selanjutnya kita ke bagian ototnya. Nah, jadi untuk ototnya ini dia ada otot yang di depan nih. Otot yang di depan ini itu disebut dengan musculus tibialis anterior. Jadi ini ada musculus tibialis anterior. Selanjutnya setelah musculus tibialis anterior, maka ada otot yang di sampingnya itu disebut dengan musculus soleus. Jadi ada musculus soleus yang di sebelah dari atau di medial dari si
musculus tibialis anterior. Nah, selanjutnya di sini ada musculus extensor digitorum longus. Jadi musculus extensor digitorum longus ini nanti dia akan berfungsi untuk mengekstensikan dari si jari-jari gitu. Nah, sedangkan ada musculus extensor hallucis longus. Jadi musculus extensor hallucis longus ini dia itu nanti adalah otot yang akan menggerakkan bagian jempol pada kaki gitu untuk melakukan gerakan ekstensi. Oke. Nah, jika dilihat pada gambar yang sebelah kanan ini, tadi sudah dijelaskan kalau misalnya ada musculus tibialis anterior, berarti dia akan menempel pada osseus yang tibia gitu. Nah, selanjutnya maka ada juga otot yang menempel pada fibula. Nah, namanya itu adalah musculus fibularis gitu. Nah, selanjutnya ini tadi sudah saya jelaskan mengenai musculus extensor digitorum longus dan juga musculus extensor hallucis longus yang nanti akan berfungsi untuk melakukan gerakan pada bagian jari-jari kaki, khususnya jempol. Untuk yang hallucis dan untuk yang extensor digitorum longus itu adalah jari-jari kaki untuk melakukan extensor. Nah, selanjutnya kita ke bagian ekstremitas inferior yang dilihat dari belakang gitu. Nah, di belakang ini kita lihat ada otot namanya gluteus maximus. Jadi musculus gluteus maximus. Jadi dia adalah otot pada regio belakang dan ini dia ukurannya besar gitu. Nah, selanjutnya jika dibuka itu maka ada namanya musculus gluteus yang minimus. Jadi ketika dibuka yang bagian musculus gluteus yang maximus, maka ada namanya musculus gluteus yang minimus yang ukurannya lebih kecil. Tuh. Selanjutnya di sini ada otot-otot seperti musculus semitendinosus, terus ada musculus semimembranosus gitu. Terus ada di sini ada musculus bicep femoris. Bicep femoris yang berarti dia ada dua kaput, ada caput longum dan juga ada caput yang brevis gitu. Nah, di sini di area ini tuh disebut dengan otot hamstring gitu. Oke, lanjut kita ke bagian pes. Jadi untuk bagian pes atau pergelangan kaki ini sama seperti konsepnya kayak bagian manus. Jadi yang pertama itu ada tulang yang menompang, yaitu adalah si os calcaneus. Jadi namanya adalah os calcaneus. Lalu di bagian atasnya atau di bagian superiornya itu ada os talus gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tulang yang berbentuk seperti kapal yang namanya adalah os navicular. Lalu pada bagian yang lateral itu terdapat os cuboideum. Nah, selanjutnya ada tulang yang tersusun tiga, yaitu adalah os cuneiforme. Dia ada tiga, ada yang bagian yang lateral, dia mendekati jari kelingking. Kalau medial berarti dia mendekati atau sejajar dengan ibu jari. Sedangkan yang intermedium itu berada di tengah. Jadi os cuneiforme ini dia ada tiga dan dia tersusun di depan atau di anterior dari si os navicular gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang metatarsi. Jadi ini adalah si os metatarsi. Jadi ini untuk bagian bawah atau basis, ini disebut dengan basis karena dia bagian bawah yang menempel pada tulang-tulang pembentuk dari pergelangan kaki gitu.
ini ada disebut dengan basis osis metatarsi. Ini yang panjang itu disebut dengan korpus osis metatarsi, dan untuk bagian kaputnya itu adalah bagian yang atas yang nanti akan bertemu dengan tulang-tulang pembentuk jari-jari atau digitinya gitu. Nah, lanjut untuk bagian dari jari atau digitinya, ini sama, tadi ada palang distal dan juga ada palang proksimal untuk jari yang pertama atau jari 1. Untuk jari kedua, 3, 4, dan 5 dia terdapat tambahan, yaitu ada palang media. Oke. Ini untuk otot yang berada pada bagian pes. Oke, jadi untuk otot bagian pes ini, yang pertama itu ada musculus flexor digitorum yang brevis. Jadi ini nanti dia akan membantu memfleksikan gerakan pada bagian jari-jari gitu. Nah, di sini ada namanya musculus abductor hallucis. Jadi hallucis ini dia hanya membantu pergerakan dari si jempol untuk melakukan gerakan abduksi. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian kelingking dia itu ada abductor digiti minimi. Jadi musculus abductor digiti minimi. Dia ini nanti dia akan membantu pergerakan dari jari kelingking untuk melakukan gerakan abduktor gitu. Oke, lanjut kita ke pelvis dan perineum. Oke, untuk bagian pelvis dan perineum ini dia dibagi menjadi beberapa atau terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama itu ada tulang kokse, selanjutnya itu ada os sacrum atau tulang sacrum, selanjutnya itu ada tulang coccygeus gitu. Nah, di sini kita lanjut dulu. Nah, ini untuk pelvis dan perineumnya dia terdiri dari os ilium, os ischium, dan os pubis. Jadi ini disebut dengan tulang kokse. Kalau ini disebut dengan os sacrum, dan kalau bagian yang kecil ini disebut dengan os coccygeus. Nah, untuk os kokse yang sebelah dekstra dan juga sinistra ini dia disambung oleh namanya adalah symphysis pubis atau symphysis pubica gitu. Oke, kita masuk ke bagian os kokse. Tadi os kokse dia disusun oleh 3 tulang, ada os ilium, ischium, dan os pubis. Nah, yang pertama kita masuk ke os ilium. Jadi untuk os ilium itu adalah tulang yang seperti kuping. Nah, ini os ilium. Nah, jadi os ilium ini dia yang seperti mangkok atau seperti kuping ini. Nah, untuk bagian yang kasar ini itu disebut dengan tuberositas iliaca. Jadi namanya tuberositas iliaca. Sedangkan untuk bagian yang di seperti mangkok ini itu disebut dengan ala osis ilii. Jadi ini adalah ala osis ilii. Lalu di bagian yang pinggir ini akan terasa seperti kasar. Nah, kasar-kasar ini itu disebut dengan crista iliaca gitu. Nah, selanjutnya pada os ilium dia tuh terdapat namanya adalah spina iliaca. Jadi spina iliaca ini ada 2, ada yang anterior superior, ada juga yang anterior inferior. Jadi yang di atas itu disebut dengan spina iliaca anterior superior, sedangkan bagian yang bawah yang tajam ini itu disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Oke, selanjutnya untuk bagian yang ini itu setelah melewati seperti mangkok ini ada kayak dataran. Nah, datar ini tuh disebut dengan corpus osis ilii. Oke, kita lanjut ke bagian yang bawah. Ini seperti ada bolongan ini. Nah, bolongan ini tuh disebut dengan acetabulum. Jadi acetabulum ini nanti yang akan bertemu dengan tulang, yaitu dari kaput os femoris itu nanti dia akan menyatu dan akan membentuk bagian
ekstremitas yang bawah gitu. Nah, jika dilihat di sini, ini ada seperti bolongan. Bolongan ini tuh disebut dengan foramen obturatum gitu. Oke. Oke, nah ini adalah diafragma atau otot pada bagian pelvis. Jadi di sini ada namanya musculus piriformis di bagian sini. Lalu di bagian sini dia ada namanya musculus coccygeus. Jadi musculus coccygeus itu nanti dia akan menempel pada bagian tulang coccygisnya tadi. Nah, selanjutnya itu di sini ada musculus levator ani. Jadi musculus levator ani itu dia ada 3 bagian. Ada musculus levator ani, selanjutnya itu ada musculus pubococcygeus, selanjutnya itu ada musculus iliococcygeus gitu. Oke, selanjutnya di sini ada di bagian bawah sini ada musculus sphincter ani externus. Jadi musculus sphincter ani externus ini dia itu akan membantu untuk membuka dan menutup dari anus gitu. Nah, sedangkan untuk musculus sphincter uretra ini nanti akan membantu untuk membuka dan menutup dari uretra gitu. Oke. Baik, untuk materi keduanya sudah selesai, kita lanjut ke materi yang ketiga. Oke, jadi kita akan menjelaskan mengenai inervasi dan juga vaskularisasi dari muskuloskeletal. Nah, jadi untuk inervasi itu apa? Jadi inervasi ini kita akan membahas mengenai saraf apa aja yang menginervasi pada bagian muskuloskeletal, dan juga untuk vaskularisasi ini adalah tentang pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini kan dia akan membawa nutrisi dan juga oksigen yang diperlukan untuk otot dan juga sel-sel pada tulang untuk terus hidup gitu. Oke, mungkin kita langsung aja. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membahas mengenai inervasi pada bagian muskuloskeletal. Jadi untuk bagian inervasi itu sendiri, inervasi pada bagian muskuloskeletal itu dia sangat bergantung pada nervus spinalis. Nah, nanti untuk nervus spinalis ini dia nanti akan membentuk beberapa plexus atau beberapa anyaman saraf gitu. Yang pertama itu ada plexus cervicalis. Jadi untuk plexus cervicalis itu dia tuh adalah anyaman saraf yang nanti dia tuh akan menginervasi pada bagian leher dan juga pada bagian bahu. Nah, nanti untuk plexus cervicalis ini dia keluar dari C1 sampai C4. Nah, nanti dia akan keluar dan menjadi nervus-nervus yang ada di sini. Salah satu contohnya itu adalah nervus transversus colli, terus itu nervus hypoglossus, nervus auricularis magnus, dan lain-lain. Dia akan menginervasi pada bagian leher dan juga pada bagian kepala. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada plexus brachialis. Jadi untuk plexus brachialis ini dia anyaman saraf yang nanti menginervasi pada bagian ekstremitas bagian atas. Nah, untuk plexus brachialis ini dia keluar dari C5 sampai T1. Nah, untuk lebih jelasnya maka saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Oke, jadi ini adalah inervasi dari plexus brachialis, di mana nanti itu dia akan keluar menjadi beberapa nervus-nervus. Contohnya itu adalah nervus musculocutaneus, nervus axillaris, nervus medianus, nervus radialis, dan juga nervus ulnaris. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya plexus brachialis itu dia dari C5 sampai T1. Jadi nanti dia awalnya akan membentuk ramus. Jadi dia akan keluar sebagai ramus dari C5, C6, C7, C8, dan T1. Dia akan membentuk berbagai jenis seperti misalnya trunkus. Selanjutnya itu ada divisi, ada fasciculus, sama nervus terminalis. Oke, kita mulai dari ramus. Jadi yang pertama dia ada ramus C5, dia akan bergabung menjadi dia akan bergabung dengan ramus C6.
C5 dan C6 dia akan bergabung membentuk si truncus. Truncusnya adalah truncus superior. Nah, sedangkan C7 dia akan berjalan sendiri dan dia akan membentuk dari truncus medius. Nah, untuk C8 dan T1 dia akan bergabung menjadi truncus yang inferior. Nah, kemudian truncus sudah terbentuk menjadi 3, ada superior, medius, dan inferior. Nah, nanti untuk yang pertama, truncus superior, dia akan berjalan ke depan membentuk divisi. Nah, divisi ini dia akan membentuk divisi anterior. Lalu dia akan menyilang membentuk divisi posterior. Selanjutnya, untuk truncus yang medius atau yang media, dia akan menyilang ke atas dan dia akan membentuk dari divisi anterior. Lalu dia akan berjalan lurus membentuk divisi yang posterior. Selanjutnya, untuk truncus yang inferior, dia ini akan berjalan ke atas membentuk divisi posterior dan juga akan berjalan lurus membentuk divisi yang anterior. Nah, setelah ini dia akan membentuk fasciculus. Jadi yang pertama itu ada namanya fasciculus lateralis. Jadi fasciculus lateralis ini terbentuk dari divisi anterior. Divisi anterior dari truncus superior dan juga truncus medius. Dan dia akan menjadi fasciculus lateralis. Sedangkan untuk fasciculus yang posterior, fasciculus posterior ini terbentuk dari divisi posterior. Baik itu divisi posterior yang terbentuk dari truncus superior, truncus medius, maupun truncus yang inferior. Selanjutnya, fasciculus medialis. Jadi, fasciculus medialis ini dia terbentuk dari divisi anterior yang dari truncus inferior gitu. Oke, selanjutnya setelah dia terbentuk fasciculus, maka dia akan keluar sebagai nervus atau nervus yang telah saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama, untuk fasciculus yang lateralis, dia akan keluar sebagai nervus medianus. Tapi nervus medianus di sini itu belum sempurna, alias dia hanya membentuk sebagian yang nervus medianus. Sedangkan fasciculus yang posterior nanti dia akan membentuk atau keluar atau bermanifestasi sebagai nervus axillaris. Selanjutnya, fasciculus posterior ini nanti akan keluar menjadi nervus radialis. Nah, selanjutnya untuk fasciculus yang medialis itu nanti akan bersama-sama dengan fasciculus lateralis, dia akan membentuk dari nervus medianus. Makanya untuk nervus musculocutaneus, nervus axillaris, nervus medianus, nervus radialis, dan juga nervus ulnaris itu akan menginervasi dari bagian ekstremitas yang atas. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang adalah plexus brachialis yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada fasciculus yang lateral, medial, dan juga posterior. Tadi dia akan keluar sebagai nervus musculocutaneus tadi, dan dia akan menginervasi pada bagian brachium. Dia akan menginervasi pada bagian brachium. Ini adalah akan menginervasi dari musculocutaneus. Lalu pada sini di sini juga di sini nih pada bagian yang antebrachium ini dia akan diinervasi oleh dua nervus, yaitu ada nervus medianus dan juga nervus radial. Nih, jadi dia ada medianus, terus ada nervus medial. Nah, nanti kalau misalnya di antara kedua ini itu mengalami suatu gangguan, maka dia akan bermanifestasi pada kulit ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke inervasi pada bagian ekstremitas yang bawah. Oke,
Jadi di sini jika dilihat ini itu ada namanya nervus ischiadicus. Jadi untuk nervus ischiadicus ini dia itu adalah nervus terbesar dan juga terpanjang pada tubuh kita. Nah, untuk nervus ischiadicus ini nantinya dia akan bercabang. Bercabangnya adalah yang pertama itu ada nervus fibularis yang komunis. Nah, selanjutnya dia ada cabang satu lagi yaitu nervus tibialis. Jadi kita karena kita bahas bagian yang depannya dulu, jadi kita bahas bagian depan. Oke, jadi untuk bagian depan atau cruris pada anterior, dia nanti akan diinervasi oleh nervus fibularis yang komunis. Nah, namanya nervus fibularis yang komunis, maka dia ada dua cabang. Ada cabang yang profundus atau cabang yang dalam, dan juga ada cabang nervus fibularis yang superficial gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya pada bagian yang anterior atau pada bagian yang sebelah medial ini, nah pada bagian medial dia itu akan diinervasi oleh nervus fibular yang profundus. Sedangkan yang di bagian belakangnya atau di sebelah yang lateral dia itu akan diinervasi oleh nervus fibularis yang superficial. Oke. Nah, untuk bagian belakang, untuk cruris pada bagian belakang itu dia akan diinervasi oleh namanya nervus tibialis. Nah, nervus tibialis ini dia termasuk ke dalam cabang dari nervus ischiadicus tadi gitu. Oke. Nanti dia akan menginervasi seluruh kaki bagian belakangnya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian vaskularisasi atau bagian pembuluh darah. Jadi kita masuk yang pertama dulu itu kepada bagian bahu dan juga brachium dan antebrachium. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat yang pertama itu ada arteri supraskapularis. Jadi arteri supraskapularis itu dia arteri yang berada di atas dari skapula gitu. Dan ini merupakan cabang dari arteri subclavia. Nah, untuk pada bagian bahu itu dia tuh lebih berfokus pembuluh darah yang mensuplai itu adalah pembuluh darah dari arteri axillaris. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada arteri circumflexa scapula. Jadi arteri circumflexa itu dia arteri yang melingkari pada bagian skapula. Dan ini termasuk cabang dari arteri axillaris yang menyuplai dari bagian bahu gitu. Nah, selanjutnya di sini ada arteri circumflexa humeri posterior. Jadi arteri circumflexa humeri posterior ini nanti dia tuh adalah arteri yang melingkari pada bagian humerus gitu. Nah, dia ini termasuk cabang dari arteri axillaris gitu. Nah, setelah itu arteri axillaris jika dia melewati suatu struktur yang disebut dengan musculus teres major, dia akan berubah namanya. Namanya itu menjadi arteri brachialis. Nah, dari sini arteri brachialis ini dia akan bercabang. Dia akan bercabang seperti yang sebelah kanan ini. Kita lihat. Nah, ketika dia sudah melewati musculus teres major, dia akan berubah nama menjadi arteri brachialis. Nah, arteri brachialis nanti dia akan bercabang menjadi arteri radialis dan juga arteri ulnaris. Jadi, untuk arteri radialis itu dia arteri yang dia sejajar dengan jempol. Sedangkan kalau misalnya ulnaris dia akan sejajar dengan kelingking gitu. Nah, setelah itu arteri brachialis ini nanti juga akan bercabang. Dia itu ada cabangnya adalah
arteri profunda brachii atau arteri profunda yang bagian dalam gitu. Nah, nanti arteri profunda brachii ini nanti dia akan bercabang menjadi dua, ada arteri kolateris yang media, ada juga arteri kolateris yang radial gitu. Oke. Ini untuk bagian bahu dan juga bagian brachium atau antebrachium. Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan kalau misal vaskularisasi dari bahu dan juga antebrachium dan brachium itu di suplai utamanya adalah arteri axillaris, yang kemudian jika dia akan berubah nama menjadi musculus teres major. Maksudnya dia akan berubah nama menjadi arteri brachialis jika melewati arteri teres major. Musculus teres major. Oke, kita lanjut. Untuk vaskularisasi pada bagian yang tangan atau pada manusnya tadi sudah sempat saya jelaskan mengenai arteri radialis dan juga arteri ulnaris tadi ya. Nah, untuk arteri radialis ini nanti dia akan berlanjut menjadi ramus palmaris superficial. Jadi dia ada ramus palmaris yang superficial, ada juga ramus palmaris yang profundus. Nanti ramus ini akan membentuk suatu arcus. Nah, arcusnya itu ada arcus palmaris yang profundus dan juga ada arcus palmaris yang superficialis. Nah, nanti arteri-arteri tersebut akan mengalir menuju ke bagian yang jari-jari gitu. Oke, lanjut kita vaskularisasi pada bagian yang ekstremitas bawah. Jadi untuk bagian ekstremitas bawah ini dia arteri utamanya adalah arteri femoralis. Nah, jadi untuk arteri femoralis ini nanti dia akan bercabang. Menjadi arteri poplitea. Nah, arteri poplitea ini nanti dia akan bercabang menjadi dua, ada arteri tibialis dan juga ada arteri fibularis. Nah, jadi untuk bagian yang depan dia itu dialiri darah oleh si arteri tibialis yang anterior, cabang arteri tibialis yang anterior. Lalu kalau misalnya bagian belakang dia akan dialiri oleh arteri tibialis yang posterior dan juga arteri fibularis. Oke, selanjutnya nanti pada bagian kaki ini nanti dia ada arteri tibialis anterior akan berlanjut menjadi arteri dorsalis pedis pada bagian anterior, sedangkan pada bagian belakang kaki itu dia akan menjadi arteri plantar medialis dan juga arteri plantar yang lateralis. Oke, selanjutnya untuk venanya juga sama, dia ada vena femoralis. Di vena femoralis ini penamannya sama aja. Ada vena poplitea yang nanti akan bercabang menjadi vena sapena parva. Selanjutnya itu nanti akan ke rete venosum dorsali pedis. Oke, mungkin sekian untuk materi anatomi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.